Halo teman-teman YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Selalu pakai masker, hindari kerumunan, selalu cuci tangan dimanapun berada. Jangan pernah remehkan COVID-19 karena dia benar-benar ada. Satu kali kena COVID, maka paru-paru kita akan cacat di sisa hidup kita. Untuk postingan kali ini, saya ingin membagikan kisah yang sangat viral di awal Desember 2020 kemarin. Kisah cinta gagal kredit yang berakhir dengan tubuh terpotong dan masuk kantong kresek lalu dilempar ke tempat sampah. Kisahnya seperti ini. Ini pesan untuk bapak-bapak, om-om, mas-mas yang hobi beradu badang. Selalu setia pada istri. Selain bahaya PMS alias penyakit menular seksual, juga jika kurang uang servis bisa berakhir tubuh terpotong masuk kresek seperti kisah viral di akhir Desember 2020 kemarin. Saya tidak menghakimi Adi, sebab sangat mungkin saya akan melakukan hal yang jauh lebih sadis bila ada di posisi dia. Adi, umur 17 tahun yang berprofesi sebagai pengamen jalanan, biasa naik turun kendaraan umum untuk mengumpulkan uang recehan. Dia terpaksa menjadi pengamen dan menjadi manusia silver karena ayah dan ibunya sudah enggak ada lama. Hingga pada akhir Juni 2020, Adi pun mengenal Danis. Danis adalah karyawan sebuah minimarket di kota Bekasi. Mereka kenalan di dalam sebuah kendaraan umum. Sejak saat itu mereka dekat dan Danis selalu main, bahkan setiap malam minggu Danis nginep di rumah Adi. Sebenarnya namanya itu Doni Saputra. Dia berasal dari Desa Mulyosari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tapi Adi memanggil dia dengan sebutan Danis sebagai panggilan kesayangan. Dia kerja sebagai karyawan minimarket di Bekasi, sedangkan pelaku atau seperti namanya Adi tadi itu yatim piatu sejak kecil dan dia kerjanya ngamen. Adi ini mengaku sakit hati karena Danis berkali-kali memaksanya untuk melayani nafsu bejatnya. Adi kesal dengan Danis karena dipaksa disodomi berkali-kali dan itu rasanya betul-betul sakit. Tapi sebetulnya sebelum berkenalan dengan Danis, Adi adalah seorang remaja yang normal yang punya kekasih perempuan dan dia bukanlah homo. Sejak Juli sampai Minggu 5 Desember 2020 kemarin, pengakuan Adi sudah dilakukan 50 kali paksa sodom-sodom oleh si Danis. Kemudian di situ Adi merasa sakit hati terhadap Danis karena sering dilakukan perbuatan jerumangkir tadi. Adi mau melakukan hubungan sejenis karena diiming-iming uang oleh Danis. Adi yang membutuhkan uang pun akhirnya terpaksa mengikuti permintaan Danis. Setiap kali melakukan aksinya, Danis memberikan uang 100.000. Namun lama-kelamaan uangnya diberikan pun berkurang jumlahnya, sehingga timbul kebencian di hati Adi. Dan kadang Danis juga memperlakukan Adi dengan sangat kasar. Gak ada romantisnya sedikit gitu. Pada malam tanggal 5 Desember 2020, saat kejadian, Danis bermalam di kosannya Adi. Saat Adi sedang tidur, mereka tidur berdua di lantai. Tiba-tiba Adi merasa celananya dipelorotin oleh Danis. Dan seperti biasa, tanpa pemanasan, Danis langsung menusukkan batangannya ke lubang paralon milik Adi. Adi yang mulai muak tetap pasrah karena sudah terbiasa. Apalagi saat itu Adi menolak, malah diancam pakai pisau oleh Danis. Dan lagi-lagi dia diiming-imingi uang. Tapi Adi mengingat-ingat bahwa uang servis yang biasa diterima makin berkurang dari waktu ke waktu. Padahal dia tidak pernah mengadakan diskon apapun. Si Adi makin muak saja. Saat Danis sudah selesai dengan ciri khas kejang-kejang saat membuang calon anak, Danis pun tertidur dan mendengkur. Hujan deras pun turun di kota Bekasi. Mata Adi tidak bisa lagi terpejam. Ada rasa marah dalam dadanya. Ada dendam di hatinya. Adi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan calon anak yang masih nempel lengket di badannya. Gila nih. Lalu timbullah niat sadisnya. Diambilnya golok bergagang kayu yang memang sudah lama ada di rumah itu. Terjadilah aksi pembunuhan pada Sabtu 5 Desember 2020 malam. Dengan golok di tangan dan dendam di hati, luapan marah di dada, Adi mendekati Danis yang sedang tidur. Adi pun membunuh Danis dengan cara menusukkan pisau ke perut Danis, dan Danis pun menjerit kesakitan. Di luar kamar hujan deras. Jeritan Danis tidak terdengar oleh siapapun, tapi hanya sebentar saja Danis teriak. Adi pun membunuh Danis dengan cara menusukkan pisau ke perut Danis, dan Danis pun menjerit kesakitan. Di luar kamar hujan deras, jeritan Danis tidak terdengar oleh siapapun, tapi jeritan Danis hanya sebentar. Sebab Adi makin beringas menusukkan golok ke perut Danis. Namun Danis belum juga meninggal saat itu. Adi lalu membaca korban di bagian wajah berkali-kali. Itu pun belum juga selesai, Danis belum juga meninggal. Lalu Adi menghantam bagian mulut dengan 2 bacokan tambahan, ditambah lagi di bagian mata, dan yang terakhir di leher.
Untuk meyakinkan Danis tewas, Adi kembali menusuk Danis di bagian dada dan mencacah wajahnya. Jadi sebelum dia dimutilasi, untuk meyakinkan lagi, ditusuk ke dadanya 4 kali tusukan sebelum dimutilasi. Mukanya dicacah lagi beberapa kali sehingga sulit untuk dikenali. Selanjutnya Adi mulai betul-betul kebingungan dengan cara menghilangkan jejak dan menghilangkan jasad Danis. Lalu dia pun memutilasi tubuh Danis menjadi 4 potongan tubuh, dan itu dilakukan di rumahnya di Kranji, Bekasi pada hari Minggu 6 Desember 2020. Setelah selesai membungkus tubuh Danis menjadi 4 bungkusan, Adi mencuci lantai yang penuh genangan darah dengan sabun cuci dan termasuk dikasih pewangi molto, tapi bau anjir darah tetap tercium. Lagi-lagi Adi berupaya menghilangkan aroma arus dengan menyemprotkan pilok ke dinding rumah. Tujuannya agar bau darah lebih tersamarkan. Lalu Senin tanggal 7 Desember 2020 pagi, Adi yang berprofesi sebagai manusia selfie itu membuang keempat bungkus yang berisi potongan tubuh tersebut ke berbagai tempat terpisah. Potongan tubuh tanpa kepala ditemukan dekat bengkel di Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan pukul 6, dan selanjutnya potongan tangan ditemukan di tempat pembuangan sampah di bak sampah, tepatnya di Kayu Ringin, Bekasi Selatan juga. Untuk potongan kepala dan kedua kaki ditemukan pada Rabu tanggal 9 Desember 2020 setelah pelaku ditangkap. Setelah memutilasi, Adi membungkus satu-satu, lalu dengan menggunakan sepeda motor Danis dia membuang bungkusan-bungkusan itu. Alasannya si Adi ini kebingungan hilangkan tubuh korban lalu melakukan mutilasi. Jadi intinya Adi memutilasi untuk menghilangkan jejak. Lalu habis itu motor dibawa kabur dan dijual oleh Adi. Adi yang tinggal sendiri membuatnya leluasa dalam mengeksekusi Danis. Kediaman Adi pun masih dipenuhi bau darah saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Para tetangga sering melihat Danis datang naik motor. Tiap malam minggu, Danis pasti nginep di rumah Adi. Tentu saja nggak ada yang menyangka bahwa mereka ini adalah jeruk makan jeruk alias tokek makan tokek. Coba kalau yang nginep ini cewek, pasti auto dikritik keluarga. Apalagi di mata para tetangga, Adi ini dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah. Adi juga jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Ia sering berada di luar rumah sebagai pengamen. Adi sudah sejak kecil menjadi yatim piatu sebab orang tuanya telah lama meninggal dunia sejak dia masih kecil, sehingga dia harus mencari nafkah untuk diri sendiri. Adi itu orangnya baik, sopan santun, tapi setiap hari keluar rumah, kata tetangga. Adi lalu diringkus polisi di sebuah rental PlayStation di Kranji, Bekasi Barat waktu itu tengah malam tanggal 9 bulan Desember 2020, alias 4 hari setelah kejadian memutilasi itu. Di Pengadilan Negeri Bekasi, Adi divonis 7 tahun penjara dan Adi menerima dan tidak mengajukan banding. Itulah tadi kasus gagal kredit yang lagi-lagi berakhir dengan pembunuhan sadis. Jadi untuk teman-teman penyuka sesama batangan, pastikan uangmu cukup sebelum saling adu tongkat agar tidak berakhir seperti kisah Adi dan Danis yang tentu saja nama saya samarkan. Kejadian TKP-nya ada di Kampung Pulau Gede, Jakarta Sampurna, Bekasi Barat. Kisah ini saya rangkum dari aneka media berita online. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan sekali lagi untuk bapak-bapak, om-om, mas-mas yang hobi beradu pedang, hati-hati selalu ya. Selain bahaya penyakit menular seksual alias PMS, jika kurang uang servis bisa berakhir di kantong kresek teman-teman. Oke, jangan lupa ya. Terima kasih.